Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pemasaran global yang berjudul segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Pertama, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Fikri Fandi Ariri, NIM 1861222. Saya Intan Tara Putri, NIM 1861007. Saya Dewanjo Arianto, NIM 1861198. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pasar multi domestik versus pasar global. Konsumen di negara berbeda cenderung berpikir, berbicara, bersikap, dan norma sosial yang bervariasi antar negara. Seberapa penting persepsi terhadap kualitas, sikap terhadap produk buatan luar negeri, dan sejauh mana konsumen cenderung mematuhi norma-norma sosial itu berpengaruh besar terhadap perbedaan proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen di berbagai negara. Yang pertama ada pasar multi domestik, yang mana mencerminkan variasi faktor budaya, religius, sosial, sumber daya alam, dan juga iklim. Implikasinya, perusahaan yang ingin memasarkan produknya di pasar multi domestik harus mampu mengadaptasi produk dan jasanya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan preferensi lokal di masing-masing negara yang dimasuki. Yang kedua, ada pasar global atau global market. Bisa didefinisikan sebagai pasar yang memiliki kesamaan preferensi konsumen di antara berbagai negara. Di dalam negara yang sama bisa jadi terdapat berbagai macam segmen konsumen yang memiliki preferensi berbeda-beda. Namun batas-batas antar negara bukanlah pemisah segmen yang signifikan. Yang kedua adalah gambaran umum pasar global. Sejak Perang Dunia II berakhir, semakin banyak negara yang berminat untuk menjalin kerjasama ekonomi. Keinginan ini sebenarnya dipicu oleh suksesnya pembentukan masyarakat Eropa atau European Community yang diilhami oleh perekonomian Amerika. Secara garis besar terdapat 4 tingkatan kerjasama dan integrasi ekonomi. Yang pertama ada Free Trade Area, yang kedua ada Custom Union, yang ketiga ada Common Market, yang keempat adalah Economic Union. Yang pertama Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas yang merupakan sekelompok negara yang sepakat untuk menghapus semua hambatan dagang internal di antara anggotanya. Yang kedua ada Custom Union, yaitu bentuk integrasi yang merupakan evolusi logis dari kawasan perdagangan bebas. Selain menghapus hambatan dagang internal, para anggota Custom Union sepakat untuk menegakkan hambatan dagang eksternal. Yang ketiga ada Common Market. Dalam Common Market, hambatan atas aliran faktor produksi, tenaga kerja, dan modal di antara negara anggota dihapuskan. Yang terakhir ada Economic Union, yaitu evolusi penuh dari Economic Union yang meliputi penciptaan satu bank sentral tunggal, penggunaan mata uang tunggal, dan kebijakan bersama dalam pertanian, pelayanan sosial dan kesejahteraan, perkembangan regional, transportasi, pajak, persaingan, merger, konstruksi dan bangunan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu segmentasi global. Segmentasi pasar adalah proses memilih suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Setiap kelompok bisa dipilih sebagai pasar sasaran untuk dilayani dengan strategi pemasaran tersendiri. Proses ini bermula dari penentuan basis segmentasi, yaitu faktor produk spesifik yang merefleksikan perbedaan-perbedaan dalam tuntutan pelanggan atau daya tanggap terhadap variabel pemasaran. Di antaranya perilaku pembelian, penggunaan, manfaat yang dicari, minat preferensi atau loyalitas. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi dua menjadi kelompok-kelompok geografis seperti Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, Australia, dan lain sebagainya. Keunggulan utama segmentasi geografis adalah kedekatannya, di mana pasar pada segmen yang sama relatif dekat satu sama lain dan mudah didatangi pada kunjungan yang sama atau dihubungi dalam zona waktu yang sama. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis didasarkan pada karakteristik terukur dari populasi seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan. Sejumlah tren demografis seperti semakin sedikit pasangan yang menikah, semakin sedikit jumlah anak dalam keluarga, perubahan peran perempuan, dan meningkatnya pendapatan serta standar hidup merupakan pendorong munculnya segmen global. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku berfokus pada apakah orang membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak, di samping seberapa sering dan berapa banyak yang dipakainya. Dengan demikian, konsumen bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemakaian menjadi
pemakai kelas berat, pemakai kelas sedang, dan pemakai kelas ringan, dan bukan pemakai. Konsumen juga disegmentasikan berdasarkan status pemakaian menjadi pemakai potensial, bukan pemakai, mantan pemakai, pemakai reguler, pemakai pertama kali, dan pemakai produk bersaing. Yang kelima, segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat global berfokus pada pembilangan dari persamaan nilai atau value equation atau benefit price. Pendekatan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan melalui pemahaman superior pemasar atas masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu produk atau manfaat yang ditawarkannya, terlepas dari wilayah geografisnya. Yang keenam, segmentasi vertikal versus horizontal. Segmentasi vertikal didasarkan pada kategori produk atau modalitas dan titik harga. Sebagai contoh, dalam medical imaging terdapat X-ray, computed axial tomography atau CAT, scan, magnetic resonance imaging atau MRI, dan lain-lainnya. Setiap modalitas memiliki titik penetapan harganya yang masing-masing. Titik harga ini merupakan cara tradisional dalam mensegmentasikan pasar medical imaging. Kemudian global targeting. Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan segmentasi pasar global serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Penetapan pasar global bisa dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu potensi dan kapabilitas. Potensi menyangkut 6 aspek krusial yang terdiri atas yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sesungguhnya. Yang kedua, kemungkinan akseptansi konsumen. Yang ketiga, struktur persaingan. Yang keempat, situasi lingkungan politik atau hukum, ekonomi, dan sosiokultural. Yang kelima, akses ke jaringan yang sudah ada. Dan yang terakhir, ketersediaan mitra lokal yang capable dan bersedia bekerja sama. Sedangkan kapabilitas berhubungan dengan 5 faktor. Yang pertama, kesiapan memasukkan pasar internasional atau pengalaman di luar negeri. Yang kedua, kelangkaan dan kekritisan kompetensi. Yang ketiga, sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan kas. Yang keempat, attitudinal komitmen. Dan yang kelima yaitu tujuan, merespon persaingan, aliran kas, pangsa pasar atau volume, dan entry pasar pendahuluan. Ada 3 alternatif strategi positioning yang bisa dipilih, yaitu yang pertama, standardized global marketing. Strategi ini analog dengan pemasaran massal dalam pemasaran domestik, di mana perusahaan menawarkan bauran pemasar yang sama kepada semua pelanggan potensial yang ingin dilayani, maka dibutuhkan distribusi ekstensif di sebanyak mungkin gerai retail. Yang kedua yaitu concentrate global marketing. Dalam strategi ini, perusahaan merancang bauran pemasaran untuk menjangkau segmen tunggal dalam pasar global. Yang terakhir yaitu differentiated global marketing. Dalam strategi ini, perusahaan global menargetkan 2 atau lebih segmen pasar yang berbeda dan melayani mereka dengan bauran pemasar yang berbeda pula. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai market coverage yang lebih luas. Selanjutnya, global positioning. Pada prinsipnya, positioning berusaha mendapatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Posisi yang unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai diferensiasi seperti produk, meliputi fitur, kinerja, kualitas, daya tahan, dan sebagainya. Selanjutnya, layanan, pengantar, instalasi, layanan purna jual, dan garansi. Selanjutnya, personil meliputi rehabilitas, empati, kapabilitas, dan kompetensi. Saluran distribusi meliputi coverage dan jaringan. Kemudian citra meliputi simbolisme, merek, dan reputasi perusahaan. Isu pokok dalam global branding menyangkut standarisasi atau menggunakan satu merek global versus adaptasi beberapa merek nasional berbeda. Penggunaan satu merek global tidak mungkin dilakukan jika namanya sudah digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya di Australia, nama Burger King telah lebih dulu digunakan oleh sebuah restoran siap saji di Perth. Akibatnya, sewaktu Burger King masuk Australia, nama yang dipakai adalah Hungry Jack. Nama dan juga logo yang bisa dipakai memiliki konotasi budaya yang berbeda. Sebagai contoh, Carlsberg,
harus menambahkan gambar 1 ekor gajah lagi pada label birnya yang semula bergambar 2 ekor gajah untuk keperluan iklan di Afrika. Penyebabnya adalah kepercayaan setempat yang menganggap 2 ekor gajah merupakan simbol nasib buruk. Ada tuntutan untuk menerjemahkan nama merek dalam bahasa lokal, misalnya di RRC, Rakyat Republik Cina, dan Jepang, dan negara-negara lainnya. Dari tema yang kita presentasikan, kita bisa mengambil contoh UMKM rumah warna yang memiliki brand sendiri. Pertama, dari segmentasi, segmen pasar yang menjadi sasaran rumah warna dari segi demografi yaitu anak-anak, remaja, sampai ibu-ibu. Dilihat dari segmennya, produk yang dihasilkan oleh rumah warna tergolong bagus prospeknya. Karena selain kualitasnya yang jempolan, masyarakat juga akan terus membutuhkan produk tersebut karena berbagai jenis produk yang ditawarkan terutama pada sektor tas dan juga dompet. Kedua, targetnya adalah semua kalangan perempuan. Dalam hal ini, rumah warna memiliki potensi yang luas karena ia memiliki ukuran pasar yang luas seperti media sosial dan juga cabang di setiap kota yang telah dia buka. Kedua adalah targetnya adalah semua kalangan perempuan. Dalam hal ini, rumah warna memiliki potensi yang luas karena ia memiliki ukuran pasar yang lebih luas seperti media sosial dan juga cabang di setiap kotanya. Sehingga pangsa pasar yang ia targetkan bisa lebih mudah diperoleh dan dijangkau. Yang ketiga, positioning rumah warna merancang produknya agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Rumah warna dalam menempatkan produknya pada dasarnya pasar persaingan yang ia mampu bersaing dengan menonjolkan kualitas meskipun banyak brand lain dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, pada branding global, rumah warna sudah mulai memperkenalkan produknya di skala bisnis yang lebih besar, yaitu medsos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.